Halo, wassalamualaikum anak-anak. Sekarang kita masuk subtema 2 pembelajaran 1 halaman 49. Hayo dibuka bukunya, kita belajar bersama-sama, oke? Baik, sekarang kita masuk ke subtema 2. Judulnya yaitu bermain di rumah teman. Kita baca bersama-sama. Sebelumnya coba lihat ceritanya, ada siapa nih yang lagi main? Nah, ceritanya ini ada Ana dan Rasti sedang bermain di rumahnya Rasti ya, atau di rumahnya Ana. Nah, dia sedang bercerita-cerita. Di sini banyak sekali bentuk-bentuk benda seperti ini, ada lukisan, kemudian ada patung, dan juga ada guci. Ceritanya dia sedang bercakap-cakap. Kita baca dulu yuk. Ini bermain dapat dilakukan di mana saja. Salah satunya adalah di rumah teman. Ketika bermain di rumah teman, kita harus menjaga sopan santun. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan tuan rumahnya menjadi marah. Permainan apa yang sering kalian lakukan ketika di rumah teman? Nah, jangan sampai kalau kita main ke rumah teman itu tidak sopan ya. Harus salim kepada orang tua teman kita, kemudian duduk dengan manis, duduk rapi, kemudian jangan memecahkan barang atau merecahkan barang ya, karena itu merupakan hal yang tidak sopan, tidak boleh dilakukan kalau kita datang ke rumah teman. Nah, masuk pembelajaran 1. Bacalah percakapan berbagai macam bentuk benda di buku siswa. Coba dibaca yuk halaman 51. Ada percakapan Rasti dengan Ana. Kita mulai yuk. Rasti bilang, "Ana, di rumah kamu ternyata banyak sekali lukisan ya." "Iya Rasti, ini semua koleksi ayahku." "Wah, ayah kamu hebat ya. Berapa lama ayah kamu mengumpulkan benda-benda ini?" Ana bilang, "Setauku sejak kecil aku sudah melihat berbagai benda ini." "Oh, berarti sudah cukup lama ya Ana?" Kata Ana, "Iya." Kemudian Rasti bilang, "Setelah aku lihat-lihat ternyata bentuk benda antik ini bermacam-macam ya." "Maksud kamu?" "Iya, bentuknya bermacam-macam. Ada yang persegi, ada yang lingkaran, ada yang trapesium, ada yang jajaran genjang, ada yang persegi panjang." "Iya betul, aku baru saja menyadarinya Rasti," kata Ana. "Lihat itu Ana, lukisan itu berbentuk persegi panjang." Iya. "Lalu piring itu bentuknya lingkaran kan?" "Kamu betul Rasti. Peti itu tutupnya berbentuk persegi. Terus piramida kecil ini salah satu isinya berbentuk segitiga." "Benar sekali kamu Ana." Nah, setelah dibaca, coba kita jawab bawahnya yuk. Pertanyaan pertama, di mana percakapan di atas berlangsung? Di mana hayo, di rumahnya Rasti atau di rumahnya Ana? Nah, nomor 2, siapa saja yang bercakap dalam teks tersebut? Nah, sudah tertera ya namanya, ada siapa? Ya, ada Rasti dan juga Ana. Nah, sejak kapan Ana mengoleksi benda-benda antik? Sejak kapan ya? Ana bilang, katanya sih sejak kecil. Bener gak ya sejak kecil? Coba dibaca lagi. Kemudian nomor 4, berapa bentuk yang disebutkan oleh Rasti? Nah, bentuknya ada, Rasti bilang ada persegi, ada lingkaran, ada trapesium, ada jajaran genjang, dan ada persegi panjang. Coba dihitung ada berapa anak pinter? Yang nomor 5, bagaimana bentuk lukisan yang disebutkan Rasti? Nah, di teks terakhir tuh ada, enggak ding, tengah-tengah tuh ada. Katanya Rasti, bentuknya apa? Nah, persegi apa yo? Ditulis ya. Nah, setelah tadi disebutkan oleh Rasti dan Ana tentang bentuk-bentuk atau benda-benda yang ada di rumahnya Ana, sekarang kita coba isi yuk. Nah, yang pertama, ini bentuknya apa? Ini bentuknya
Segitiga, pintar. Kemudian yang ini bentuknya apa? Ini benda apa? Benda piring, bentuknya masuk ke dalam benda cair, padat atau gas. Ya, piring yaitu merupakan bentuk benda padat. Masuknya, maksud Miss, bentuknya lingkaran atau apa? Ya, lingkaran ya. Kemudian ada lukisan ini. Ini juga termasuk ke benda padat. Bentuknya yaitu persegi panjang. Kemudian ada peti nih. Ada peti atau laci ya. Ya, semacam itulah ya. Bentuknya apa? Bentuknya persegi. Ya, pintar. Bentuknya masuk ke benda padat juga ya. Kemudian ada roda sepeda. Nah, roda sepeda ini bentuknya apa? Ya, lingkaran, pintar. Nah, kemudian ada cermin antik nih. Cermin antik masuknya ke padat juga ya, karena volumenya tetap dan kokoh. Kemudian masuk ke bentuknya bentuk apa ini? Kan ini lingkaran, kemudian ini apa? Perbedaannya apa? Nah, ini bentuknya yaitu namanya oval ya, karena lingkarannya rada sedikit lonjong ya. Nah, benda-benda di sini yaitu masuk ke dalam benda padat ya, karena ciri-cirinya yaitu volumenya tetap, kemudian kuat dan kokoh. Kita lanjut yuk. Nah, seperti kalian ketahui, macam wujud benda itu ada 3, yaitu ada padat, cair, dan juga gas. Nah, pada kali ini Miss akan membahas tentang benda padat. Nah, sifat-sifat benda padat yaitu seperti apa? Nah, kuat dan kokoh. Kemudian bentuknya tetap, tidak berubah-berubah. Kalau misalnya cairan bisa berubah sesuai dengan bentuk wadahnya, tapi kalau benda padat yaitu sifatnya tetap, bentuknya tetap. Kemudian volumenya tetap, jadi tidak berubah-ubah, sama seperti bentuknya yang Miss bilang tadi. Contohnya apa? Nah, nih ada diamond. Diamond itu apa? Berlian. Ya, ini ada berlian. Kemudian ada batang pohon, ada tanah, kemudian ada batu, dan juga ada pasir. Nah, ini semua yaitu contoh wujud benda padat. Lihat berbagai gerakan berikut ini. Nah, ada gerakan pohon nih anak-anak. Coba Miss mau tanya dulu, pohon itu masuknya ke wujud benda apa ya? Benda cair, benda padat, atau benda gas? Iya, benda padat karena bentuknya kokoh dan kuat ya. Kita lihat gerakannya. Nah, ini gerakan pertama, ada melambaikan tangan ke kiri dan juga ke kanan. Kemudian gambar kedua ada gerakan melambaikan ke depan dan juga ke belakang. Kemudian contoh gerakan dahan berdayun. Nah, dahan itu sebagian dari pohon juga. Pohon itu ada daun, ada dahan, dan juga ada ranting, kemudian ada batangnya ya. Kemudian jadilah sesuatu pohon yang besar dan kuat. Nah, ini ada gerakan dahan berayun. Seperti apa? Berputar ke kiri dan ke kanan, tangannya di atas, kemudian ada berayun ke depan dan ke belakang. Siapa yang bisa nyontohin? Ayo coba dicontohin yuk sambil berdiri yuk. Yang pertama, melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan, kemudian melambaikan tangan ke depan dan ke belakang, kemudian angkat tangannya, berputar ke kiri dan ke kanan, kemudian berayun ke depan dan ke belakang. Pintar, dicoba ya di rumah. Nah, perhatikan contoh gerakan pohon besar. Nah, ini ada pohon besar nih teman-teman nih.
tangannya dikuncupkan di ke atas kepala, kemudian digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Ayo contohkan. Ya, tangannya seperti di gambar ya. Dikuncupkan, kemudian goyang ke kanan dan juga ke kiri. Lalu dibuka, kemudian diayunkan ke kanan dan ke kiri seperti yang ada di gambar. Ini namanya pohon cemara. Ini contoh gambar, contoh gerakan pohon cemara anak-anak. Kemudian ada pohon berkayu keras. Pohon berkayu keras, contoh gerakannya kayak gini, tangan ke atas, kemudian berbentuk pelangi ya, seperti berbentuk pelangi ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada pohon bambu. Pohon bambu lekungannya lebih menjuru ya, ke kanan dan ke kirinya lebih menekuk. Kemudian coba contohkan gerakan yang sudah Miss contohkan di gambar ini dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti gerakan senam ya. Coba latihan di rumah. Melanie pergi ke pasar bersama ibunya. Hari itu dia membawa 2 tas belanja nih. Di dalam tas belanja itu masing-masing terdapat 5 buah kembang kol. Gimana ya? Melanie ke pasar bersama ibunya, bawa 2 tas nih, di tangan kanan dan juga di tangan yang kiri. Masing-masing tasnya yaitu berisi 5 kembang kol. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya yaitu tas pertama yaitu berisi 5 kembang kol, kemudian tas kedua berisi 5 kembang kol. Jadi perkaliannya 2 dikali 5, atau kalau menggunakan penjumlahan bisa 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kalau perkaliannya yaitu sama dengan 5 dikalikan 2, 5 buah kembang kol dikalikan 2 tas yang dipegang oleh Melanie, yaitu hasilnya sama saja, yaitu 10. Nih ada contoh, ada 3 kotak mobil. Satu kotaknya berisi berapa? 4 mobil. Kalau perkaliannya berarti berapa dihitungnya? 3 dikalikan berapa satu kotaknya? 4. Jadi 3 dikalikan 4, hasilnya 12. Bisa ya? Atau kalau penjumlahannya yaitu 4 dikalikan ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 12. Coba dikerjakan ya. Kemudian lanjut ke pembelajaran 2. Perhatikan gambar di samping. Sedang apa kira-kira ya? Ceritanya ini sedang bermain karet yang anak-anak perempuannya. Kemudian anak laki-lakinya sedang bermain tarik tambang seperti perlombaan ya, perlombaan 17 Agustus. Kira-kira apa yang mereka diskusikan? Coba dibaca dahulu halaman pembelajaran 2, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Ikutilah gerakan di bawah ini. Ini ada gerakan seperti gerakan senam. Ayo coba, tangan kanannya diangkat seperti di gambar. Kemudian lakukan berapa kali? 8 kali. Kemudian tangan kirinya lakukan seperti di gambar juga. Lakukan sebanyak 8 kali. Ayo lakukan coba. Miss lihat dari sini ya. Kemudian lakukan 8 kali juga. Tangannya ke atas, kakinya diangkat 1. Lakukan sebanyak 8 kali. Gantian, kaki kanannya tangan ke atas, dua tangannya ke atas, kemudian kakinya diangkat 1. Kemudian lagi ikutin ya seperti di gambar ya.
Nanti Miss coba tanyain, kalau yang gak ngikutin di gambar pasti gak paham. Jadi nanti coba kalian ikutin dulu, nanti kalau meet kita belajar ya, kita praktik langsung. Lakukan sebanyak 8 kali ke kanan dan juga ke kiri. Nah, sudahkah kalian melakukan hal-hal saat bertamu? Hal-hal berikut ini. Nah, di sini ada sikap ketika kita bertamu nih. Yang pertama yaitu ucap assalamualaikum. Ucapkan salam sebelum masuk ke rumah ya. Kemudian apa? Duduk manis, duduk dengan sopan ketika di rumah teman atau di rumah orang lain ketika bertamu ya. Lalu apa? Makan dan minum setelah dipersiapkan. Misalnya setelah disiapin, mari minum mbak, mari minum mas gitu ya. Jangan baru datang udah aku boleh minta minum nggak? Nggak boleh ya. Harus punya sopan santun. Minumlah ketika disiapkan atau ketika dipersilakan. Kemudian ketika datang dan juga berpamitan wajib salim ya, harus salim kepada orang tua teman kita atau orang yang dituakan pada saat kita bertamu ya. Wajib berpamitan dengan bersalaman. Tapi karena sekarang sedang pandemik, yang penting kita berpamitan dengan sopan, tidak perlu bersentuhan ya. Nah, coba kalian saat bertamu sudah melakukan hal-hal ini juga kah? Nah, jika belum, ayo terapkan hal-hal sikap seperti ini ya ketika bertamu ke rumah orang lain atau ke rumah teman. Oke? Nah, pembelajaran cukup sampai di sini. Semoga kalian paham apa yang bisa ajarkan dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dadah, assalamualaikum.